Asia Tenggara terkejut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghentikan ekspor gas dan listrik mengguncang kawasan. Tak ada lagi kemurahan hati, tak ada lagi energi murah untuk tetangga. Indonesia nggak bakalan ketipu lagi dan mengambil kendali penuh atas sumber dayanya sendiri. Singapura, Malaysia, dan Timur Leste kini kelabakan. Tiga negara yang selama ini nyaman menghisap energi Indonesia kini menjerit dengan konsekuensi tanpa kompromi dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Raya. Mereka selama ini terlena mengira Indonesia akan selamanya menjadi penopang energi mereka, tapi tidak, era itu sudah berakhir. Singapura selama ini adalah penikmat gas nomor 1 dari Indonesia. Sebanyak 60% gas yang mereka pakai untuk listrik dan industri berasal dari kita. Setiap hari mereka menghabiskan 160 hingga 180 miliar litis thermal unit gas alam. Sekarang mereka harus putar otak dan putar uang lebih banyak untuk mencari pasokan lain yang jauh lebih mahal. Iya, jauh lebih mahal. Kendalanya semakin rumit. Mencari sumber gas alternatif itu tidak mudah. Singapura tidak punya sumber daya alam sendiri, impor dari negara lain, harganya selangit. Infrastruktur mereka selama ini disesuaikan untuk menerima pasokan gas dan listrik murah dari Indonesia. Dan sekarang, ketika Indonesia menutup suplai energinya, Singapura dipaksa menghadapi realitas pahit. Ketahanan energi mereka ada di tangan kita. Sebenarnya Indonesia juga masih impor BBM dari Singapura sebesar 54%. Anehnya, sebagian BBM yang diimpor dari negeri Singa tersebut sejatinya berasal dari hasil eksploitasi ladang minyak yang ada di Indonesia. Itu kedunguan dulu, tapi kali ini Indonesia tidak akan diam saja. Presiden hebat kita Prabowo sudah menyiapkan strategi diversifikasi energi, memaksimalkan sumber daya alam dalam negeri, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Singapura, bersiaplah menghadapi gejolak yang tak terelakkan. Malaysia meski punya cadangan energi sendiri, tetap menjadikan prioritas pasokan energi dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. Artinya, keputusan Indonesia ini menyengat langsung ke jantung strategi energi Malaysia. Malaysia terbiasa dengan pasokan dari Indonesia untuk menyeimbangkan harga dan permintaan domestik mereka. Tanpa energi murah dari Indonesia, Malaysia akan menghadapi lonjakan biaya produksi dan beresiko merosotnya daya saing industri mereka. Malaysia boleh punya sumber daya sendiri, tapi tanpa keseimbangan pasokan dari Indonesia, mereka akan merasakan dampak ekonomi yang signifikan. Kalau Singapura dan Malaysia pusing, Timor Leste lebih parah. Negara kecil ini baru mulai merancang kemandirian energinya, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Indonesia tidak akan lagi menjadi pemasok utama mereka. Timor Leste masih jauh dari swasembada energi. Infrastruktur mereka masih dalam tahap awal. Ketergantungan mereka pada sumber eksternal sangat tinggi. Tanpa pasokan dari Indonesia, mereka harus menghadapi lonjakan harga energi yang bisa menghambat pembangunan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Keputusan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi ini adalah langkah strategis dalam politik energi. Indonesia kini sedang membangun kekuatan energi berbasis biofuel, mengembangkan B100 dari kelapa sawit, serta terus memperluas eksplorasi energi dalam negeri. Dunia sudah melihat bagaimana Rusia memanfaatkan sarana energi sebagai senjata dalam berkonflik dengan Eropa. Indonesia kini melakukan hal yang sama dengan gayanya sendiri. Lewat cadangan energi yang melimpah, diversifikasi energi yang terus berkembang, serta kebijakan strategis yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo,
Indonesia telah memastikan dirinya sebagai penguasa baru dalam geopolitik energi Asia Tenggara. Tidak ada lagi ketergantungan pada pihak luar. Tidak ada lagi harga murah untuk mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kemurahan hati Indonesia. Kini, Indonesia yang menentukan aturan mainnya sendiri. Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, kalau mau nangis, menangislah, meratap, atau berjuang mencari alternatif. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sudah nggak peduli, nggak mau ikuti gaya kapitalis yang licik dan menjajah. Kita bukan lagi sekedar penyuplai, kita adalah penguasa.